Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tentang gambaran sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita masih dapat menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah, baik di masjid ini maupun di masjid-masjid yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah, baik kaitannya dengan melaksanakan ibadah salat subuh yang sama-sama kita fahami memiliki fadilah, keutamaan yang luar biasa. Salah satu di antaranya adalah seperti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menunaikan salat subuh secara berjamaah maka dia akan mendapatkan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, para ulama telah memberikan gambaran kepada kita bahwa ada 3 golongan dalam kaitannya ketika seseorang berinteraksi atau berhubungan dengan Al-Quran atau ketika membaca Al-Quran. Kata para ulama, ada orang yang tidak memahami maksud daripada ayat-ayat yang ia baca. Meskipun demikian, hati berbahagia, ia tetap mendapatkan kebaikan. Seperti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah." Meskipun dia tidak mengerti apa yang dia baca, tetapi kebaikan yang diperoleh dari membaca Al-Quran tetap seperti yang disampaikan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapat satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalha. Kemudian satu kebaikan itu dilipat dengan gandakan menjadi 10. Bahkan alif lam mim yang 3 huruf itu juga dihitung 30 kebaikan. Artinya berbahagia. Kemudian yang kedua, kata para ulama, ada orang yang membaca mengerti maksud ayat yang dia baca, tetapi kelompok yang kedua ini meskipun ia fahami maksud ataupun makna yang terkandung di dalam ayat yang ia baca, tapi jarang sekali menyadari bahwa ayat-ayat yang ia baca itu tujuannya adalah atau khitabnya adalah kepada pembaca itu sendiri. Misalnya ketika ada ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan larangan misalnya, atau anjuran misalnya, atau menceritakan, mengisahkan
mengkhabarkan di dalam ayat tersebut tentang orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya. Jadi seolah-olah ayat itu kepada orang lain, seolah-olah ayat Al-Quran yang ia baca untuk orang lain. Misalnya ketika ada ayat-ayat yang menggambarkan tentang kemunafikan misalnya, jadi seolah-olah ayat itu bukan untuk kita, untuk orang lain. Ini kata para ulama. Kemudian yang ketiga, hadirin berbahagia, ada orang, dan ini adalah levelnya, kata para ulama, levelnya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ayat-ayat yang mereka baca itu seolah-olah untuk dirinya semuanya, untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Dia tidak pernah membayangkan ketika ada ayat yang ia baca, misalnya ada ayat man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ada ayat di mana ayat ini yang berbahagia, kata seorang tabi'in Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak, kata beliau, ayat ini termasuk di antara ayat yang sangat ditakuti oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang paling ditakuti. Kenapa demikian, hadirin berbahagia? Setiap kali mendengar ada orang yang membaca ayat ini atau mereka membaca ayat ini, mereka menangis. Kenapa demikian? Karena ayat ini, hadirin berbahagia, berbicara tentang orang-orang yang melakukan amal saleh, melakukan amal saleh, apapun itu bentuk amalannya, tetapi menginginkan balasan daripada amal itu di dunia. Orang yang melakukan satu perbuatan baik, satu kebaikan, tetapi di dalam hatinya terdapat keinginan-keinginan agar Allah membalas kebaikan itu di dunia. Kata tabi'in ini, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar ayat ini, mereka itu menangis. Jangan-jangan hadirin berbahagia, amalan-amalan yang mereka lakukan, ini sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan-amalan yang selama ini mereka lakukan ada orientasi duniawinya, ada orientasi duniawinya, sehingga mereka takut sekali. Karena hadirin berbahagia, di dalam ayat ini, di ayat selanjutnya disebutkan, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Jadi orang-orang yang beramal, melakukan sebuah amalan, tetapi ada orientasi duniawinya sedikit saja. Ini secara tekstual yang sahabat-sahabat fahami. Ada masuk sedikit keinginan-keinginan duniawi, maka menurut mereka Allah tidak akan lagi memberikan balasan di akhirat kepada mereka, tetapi Allah berikan di dunia, tetapi di akhirat mereka tidak mendapatkan bagian. Ini salah satu bentuk bagaimana pemahaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga ketika misalnya mereka melakukan salat tahajud, misalnya melakukan duha, mereka tidak pernah bercita-cita atau punya keinginan-keinginan dengan salat duha itu menjadi wasilah karir dunia mereka naik, misalnya karir mereka cemerlang, pangkat mereka naik, bisnis mereka jalan. Tidak pernah seperti itu.
Ini tentunya levelnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena meskipun ada keterangan-keterangan, misalnya ada amalan-amalan, misalnya salat duha yang dilakukan oleh seorang apabila dirutinkan akan dimudahkan rezeki, misalnya ada keterangan-keterangan seperti itu. Tapi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ke situ. Mereka tidak mau menjadikan amalan-amalan yang sebetulnya memiliki orientasi ukhrawi untuk mendapatkan dunia. Tidak mau. Mereka tidak mau seperti itu. Sehingga hadirin berbahagia, kalau kita melihat bagaimana amalan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa, tentunya kalau dibandingkan dengan amalan kita tidak ada apa-apanya. Tahajud mereka luar biasa, duha mereka luar biasa, baca Quran mereka luar biasa, perjuangan mereka untuk Islam luar biasa. Tetapi kalau kita bandingkan dengan kehidupan mereka, ini jauh berbeda dengan kehidupan kita. Artinya apa? Ibadah mereka yang luar biasa, tetapi kehidupan mereka itu sederhana. Apakah mereka kurang ibadahnya? Tentu tidak. Tetapi itu tadi yang berbahagia, mereka tidak mau dengan ibadah-ibadah yang sebetulnya orientasinya ukhrawi untuk mendapatkan hasilnya secara instan di dunia. Ini levelnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, juga ketika turun surah Al-Munafiqun, salah satu surah di dalam Al-Quran, ketika turun surah Munafiqun, banyak sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang gemetar dan berbahagia. Karena munafik itu adalah satu sifat di antara sifat beriman dan kafir. Munafik ini adalah salah satu sifat di antara iman dan kafir. Artinya sama-sama. Ketika turun ayat ini hadirin berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat kemunafikan itu. Salah satu di antaranya adalah yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengaku beriman tapi hanya di mulut saja. Ini salah satunya. Tetapi hati mereka sebetulnya tidak beriman. Kata seorang tabi'i, yaitu Ibnu Abi Malikah, kata beliau, saya pernah bertemu dengan sekitar 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan sekitar 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau ini tabi'in yang hanya bertemu sekitar 30 sahabat. Sahabat artinya orang yang pernah bertemu langsung dengan Nabi, itu sahabat. Dan beriman kepada Nabi, beriman artinya Islam, beriman kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meninggal di dalam Islam, itu definisi sahabat. Bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan meninggal di dalam Islam, nah itu lihat sahabat. Tetapi kalau ada orang bertemu dengan Nabi, kemudian beriman, lalu kafir kembali, nah itu tidak sahabat, bukan sahabat. Lalu ada orang bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman dengan Nabi, seperti Abu Jahal misalnya, ada dan kawan-kawannya bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman, itu juga bukan sahabat. Nah, ini sahabat, definisi sahabat di dalam Islam. Hadirin berbahagia, kata beliau, umumnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya surah Al-Munafiqun, mereka ketakutan. Orang-orang atau sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka ketakutan.
ketika mendengar ayat-ayat di dalam surah Al-Munafiqun. Sehingga hadirin berbahagia, banyak di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian berdoa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaqi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketaatan yang pura-pura. Itu doa mereka. Aku berlindung kepadamu dari ketaatan yang tidak serius, begitu, pura-pura taat. Setelah mereka mendengar, setelah mereka membaca tentang isi daripada surah Al-Munafiqun, nanti bisa hadirat lihat di terjemahannya. Hadirin berbahagia, begitu takutnya mereka terhadap sifat-sifat nifak itu di dalam hati. Karena sifat nifak itu adalah salah satu sifat yang sulit dideteksi, sangat sulit dideteksi. Potensi masuknya nifak, bahkan para ulama menyebutkan ada nifak kecil, itu berupa riya. Nah, ini kalau kajian-kajiannya orang-orang sufi menyebutkan itu riya ketika beribadah misalnya. Itu juga termasuk ke dalam sifat nifak, meskipun nifak bukan nifak i'tiqadi, tapi nifak amali. Riya yang masuk ke dalam hati seseorang ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak sahabat berdoa, Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaqi. Dan berbahagia menurut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadangkala ibadah yang kita lakukan bisa menjerumuskan kita ke dalam kemunafikan. Riya itu tadi nifak kecil. Kadang-kadang atribut-atribut keagamaan yang kita gunakan, baju kita, peci kita, itu juga bisa terseret ke dalam kesombongan. Itu yang ditakutkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah rakaat salat sunat yang kita lakukan juga ditakuti. Jumlah rakaat salat yang dilakukan oleh sahabat Nabi, mereka takut jangan-jangan itu menjadi fitnah bagi mereka. Karena itu mereka banyak berdoa, Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaqi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketaatan yang pura-pura. Hadirin berbahagia, terakhir ada satu kisah seorang sahabat Nabi bernama Hanzalah. Ketika itu Hanzalah sedang termenung di depan rumah, lalu bertemu dengan Abu Bakar. Kata Abu Bakar, wahai Hanzalah, kenapa engkau hari ini termenung? Dia menjawab, wahai Abu Bakar, Hanzalah telah menjadi nifak. Hanzalah telah menjadi nifak. Kenapa demikian? Kata beliau, kata Hanzalah ini, nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayudzakkiruna bil jannati wan nar ka'annahuma ra'yal 'aini. Wahai Abu Bakar, tadi kami duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu majelis, duduk dengan Rasulullah beserta sahabat-sahabat yang lain. Lalu Nabi menasihati kami, memberikan nasihat kepada kami tentang surga dan neraka. Ketika Nabi menyampaikan nasihat kepada kami, ka'annahuma ra'yal 'aini, seolah-olah surga dan neraka yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di depan kami, seolah-olah kami bisa melihat apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi wahai Abu Bakar, ketika kami kembali ke rumah bertemu dengan anak istri kami, lalu kami bisa ketawa-ketawa di rumah, kami lantas lupa apa yang barusan diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kami merasa hati ini telah menjadi nifak.
telah dirasuki sifat kemunafikan, wahai Abu Bakar Siddiq. Karena itu hadirin berbahagia, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu takutnya mereka dengan sifat kemunafikan. Dan ketika mereka berinteraksi, membaca atau mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka seolah-olah sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang mereka dengarkan seolah-olah itu untuk mereka, bukan untuk orang lain. Hadirin berbahagia, barangkali inilah beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang disampaikan oleh para ulama tentang gambaran sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا.
يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا.